What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Yes, jumpa lagi di episode ke 127. How are you guys? Ah, I hope, of course, all of you doing very, very, very well. Ya, finally kita berada di pucuk klasemen dengan selisih poin 4 dengan peringkat satu dari Liverpool yang di peringkat satu dan juga selisih 2 poin dengan peringkat ketiga. Ah, bukan selisih goal differences ataupun selisih alfabet A dan C, apalah itu ya. Tapi benar-benar kita unggul 2 poin. Oke, kita langsung. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, yang baru pertama kali menjumpai dari channel CBC ini, dapat langsung klik subscribe. Dan buat yang belum mengklik tombol like, pastikan teman-teman juga sudah mengklik tombol like. Oke, without further ado, let's get started. Ya, CBC mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton bareng watch along bersama CBC malam tadi. Dan tentu saja di episode ke 127 kali ini kita akan membahas review match dalam match day ke-15 di Premier League antara Tottenham melawan Chelsea yang dimenangkan oleh Chelsea dengan skor 3-4 karena di kandangnya Tottenham, yaitu di White Line Stadium. Oke? Oke, kita langsung masuk ke line up. Ya, di line up, di goalkeeper ada Sanchez, di inverted right back ada Caicedo, right center back ada Badiashile, left center back Cucurella, central center back Levi Colwill, kemudian defensive midfielder Lavia, box to box Enzo Fernandez, kemudian attacking mid Cole Palmer, Netro di right winger, Sancho left winger, dan Nicholas Jackson di striker. Oke, kita kaget ya di menit-menit awal, luar biasa Tottenham ini memanfaatkan kelengahan dari Chelsea ya, karena di menit kelima Solanke itu dapat berhasil mencetak gol pertama buat Tottenham di saat dia memanfaatkan kesalahan dari eh Cucurella ya, yang terpleset sehingga bola dapat dikirimkan dari, kalau tidak salah, Johnson ya kepada Solanke, karena Levi Colwill ini telat menutup ya dari Solanke sehingga gol terjadi di menit kelima. Kemudian Kulevski kembali mencetak gol kedua buat Tottenham di menit ke-11. Kembali Cucurella sampai kepleset lagi ya, karena sepatunya sih dia ini sampai saja membuang sepatunya ya, dan mengganti sepatu dengan sepatu yang baru. Dan sejak ganti sepatu dia tidak kepleset lagi. Tapi sebenarnya Enzo Fernandez juga sempat kepleset tuh ya di tengah. Nggak tahu nih, ada apa? Apakah ada yang salah dengan rumputnya dari White Line Stadium di Tottenham, dari kandangnya Tottenham ini. Aduh, untung saja Jadon Sancho dengan skill individunya dia dapat melakukan akselerasi dari sisi sebelah kiri dan mencetak gol di menit ke-17. Kemudian di menit ke-61 ya,
Caicedo setelah menerima umpan dari Sancho dijegal sehingga berbuah penalti dan Cole Palmer dengan coldnya, dengan ketenangan dan dinginnya dia dapat mengeksekusi penalti sehingga merubah skor menjadi 2-2 di menit ke-73 ya. Cole Palmer dengan cerdiknya dapat mengirimkan assist kepada Enzo Fernandez meskipun bola tersebut adalah bola pantulan ya dan berhasil mencetak gol dari Enzo Fernandez. Kemudian Cole Palmer dijegal di kotak penalti oleh kalau tidak salah SAR ya, oleh SAR sehingga Cole Palmer dapat mengeksekusi penalti tersebut di menit ke-84 dan jadi gol. Kemudian di menit ke-90 plus 6, Madison dari sisi sebelah kiri dapat menyusuri eh, eh, garis penalti di dekat gawang sehingga dia dapat mengirimkan umpan kepada Son yang berdiri bebas ya sehingga Son dapat mencetak gol dari dekat titik kotak penalti ya sehingga skor menjadi 3-4. Oke, kita langsung masuk pembahasan dari jalannya pertandingan ya. Di babak pertama, CBC menilai Chelsea ini aliran bolanya cukup buruk ke depan. Gitu juga dengan filter dari lini pertahanan, dari lini tengah ke lini pertahanan tidak berjalan dengan baik. Ya, dan karena Cucurella melakukan dua kesalahan sehingga berubah menjadi dua gol. Namun benar-benar Pedro Neto ini dikurung habis-habisan dengan Udogie ya. Begitu juga dengan Jadon Sancho ditutup benar-benar oleh Porro dan Cole Palmer sendiri sedikit tidak berkutik ya karena terus ditempel oleh Bisoma dan juga oleh Sar. Sehingga Nicholas Jackson ini terisolasi. Dan bola yang mengalirkan Nicholas Jackson pun Jackson selalu habis oleh Romero dan juga Van de Ven. Ya, dia tidak bisa berkutik. Adu bola, adu body itu kalah terus, guys. Ya. Sedangkan Lavia yang cenderung selalu mengirim-ngirim bola umpan ke depan ya cukup baik, itu tidak dapat berbuat banyak. Begitu juga dengan Enzo Fernandez, meskipun dia berulang kali berusaha mengirimkan bola kanan kiri atas bawah, tapi tidak berhasil menembus karena Jackson sejatinya telah terisolasi. Ya. Cole Palmer pun demikian. Ya. Sehingga CBC rasa uh, Cucurella yang berperan sebagai left center back itu stuck ya, di belakang. Sedangkan Caicedo ini posisinya dia tidak bisa melambung melakukan overlap ke sisi sebelah kanan karena bukan tipikal dia bermain seperti itu. Dia itu lebih bermain lebih ke dalam, lebih ke Nero, rapat ke lini tengah, bermain double pivot bersama Lavia, ya, sehingga Neto ini cenderung berjuang sendirian. Dan di babak kedua, Enzo Maresca melakukan perubahan permainan atau taktik, di mana Malo Gusto masuk menggantikan Lavia sehingga mengisi posisi. Awalnya CBC mengira dia itu inverted right back, tapi ternyata dia berposisi sebagai right center back guys untuk kali pertamanya. Sehingga Cucurella ini yang melakukan overlap karena dia berperan sebagai inverted left back. Dia melakukan overlap yang biasa dilakukan bersama Felix di sisi sebelah kiri.
Kali ini dengan Sancho berkombinasi ya. Luar biasa. Akhirnya kita dapat merasakan permainan yang dipegang benar-benar kendalinya oleh Chelsea di babak kedua dan serangan mulai terbangun sejak saat itu. Serangan demi serangan, aliran bola Enzo Fernandez lebih bergerak lebih mudah karena posisi terbaik dari Cucurella CBC nilai adalah di inverted left back yang melakukan overlap sebagai winger sebelah kiri ya. Jadi ini adalah posisi terbaik dari Cucurella di mana kita juga sudah menang sebelumnya melawan West Ham 3-0 juga ya teman-teman. Dan dengan kemenangan ini maka CBC kadang heran ada yang bilang ini miskin taktik atau eh, tidak ada yang dilakukan perubahan. Nah, yang ini yang CBC tadi sempat bilang di Watch Along ada peribahasa yang mengatakan selumbar di mata saudaramu kamu melihat, tapi balok di depan matamu kamu tidak melihat. Ya, jadi kalau dibilang miskin tatik segala macam, ya karena dia tidak melihat tim yang didukungnya sendiri itu build up play-nya seperti apa. Apakah melakukan build up play dengan baik, menghasilkan berapa gol? Apakah gol itu selalu lahir dari set piece? Ya, jadi itu yang bisa titip pesan. Oke, jadi melakukan penilaian itu harus dengan objektif, jangan subjektif. Karena timnya itu eh, ketinggalan poin, supaya tidak ketinggalan poin, maka harus mendukung tim yang dilawani oleh kompetitornya. Kan lucu juga. Jadi sejatinya kita sebagai supporter, kita melakukan dukungan. Tapi tidak serta-merta kita melakukan all out. Kita bikin nonton bareng, kita bikin reaction, kita bikin sport menjadi se- berubah menjadi supporternya klub yang kita lawan tersebut. Kan lucu. Padahal sebelumnya kita mencaci maki klub yang akan melawan rivalnya dari klub yang dia dukung ini gitu loh. Jadi ya aneh gitu. Kalau kita mau mendukung eh, tim lawan yang akan melawan rival kita, ya dukung seadanya. Ya kita oke semoga menang. That's it. Gak perlu kita sampai bikin atau merayakan golnya dari klub yang kita bukan pendukung dari klub tersebut, ya kan? Kita mendukung semata-mata supaya dia dapat mengalahkan rival kita, tapi ya tidak perlu segitunya, gitu loh. Itu benar-benar menunjukkan bahwa kita itu hopeless, ya. Kita sampai eh, berperan atau acting sebagai pendukung garis kerasnya dari tim yang melawan rival kita, kan lucu ya. Ya. Oke, kita balik lagi ke permainan. Jadi kalau menurut CBC dari perubahan taktik itu sudah dilakukan sehingga dengan perubahan taktik tersebut kita itu dapat lebih fluid ya bermain untuk mengirimkan bola ke final third. Tapi Jackson ini kartu mati. Selalu berkali-kali adu sprint dia gagal. Dia menerima bola selalu loss ya. Duel uh, di areal itu kalah terus. Duel on the ground dia itu juga beberapa kali loss ya. Jadi pesan dari CBC ini harus diganti oleh Nkunku. Tapi ternyata memang baik Romero maupun eh, penggantinya itu Dragusten itu bermain sangat bagus ya. Begitu juga dengan Van de Ven itu juga bermain cukup oke sehingga cukup terisolasi
Nicholas Jackson diganti Goku pun agak sedikit kesulitan meskipun dia mestinya dapat peluang pada saat uh, kalau tidak salah Neto mestinya dia dapat memberikan bola kepada Goku, tapi dia lebih memilih menahan bola terlebih dahulu sebelum space-nya itu di closing oleh Tottenham, ditutup sehingga akhirnya dia menarik bola dan mengoper kepada Jadon Sancho. Ya, ini sangat disayangkan. Mestinya dia dapat langsung automatically pass ball to the Nkunku, break through the ball, dan Nkunku langsung melakukan shooting. Ya, ini terkait chemistry karena Neto sejatinya beberapa minggu kemarin itu karena sudah masuk tim A itu tidak eh, terbiasa lagi chemistry-nya dengan Nkunku yang ada di tim B karena lebih terbiasa dengan Nicholas Jackson. So, I think itu yang menjadi uh, kunci dari permainan ini ya teman-teman. So, di match ke depan akan ada di Conference League melawan Astana, setelah itu melawan Brentford di hari Senin dini hari. So, I think that's all di episode ke-126 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, and share. Thank you for watching. Have a good night. Take care. God bless. And keep the blue flag flying high. Come on the Charles.